Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya teman-teman. Oke teman-teman, di video kali ini saya akan lanjut ya di part 3. Untuk teman-teman yang masih belum menonton part 1 atau part 2, teman-teman bisa tonton di link di atas ya. Oke, langsung saja teman-teman. Setelah teman-teman untuk part 1 part 2-nya, teman-teman kan diajarin untuk mencari supplier dan mencari produk. Untuk part 3-nya di sini teman-teman langsung praktek ya, langsung praktek cara mengupload produk di Shopee teman-teman. Jadi di sini saya akan praktekkan ya gimana caranya mengupload produk di Shopee supaya toko kita itu ada produknya teman-teman. Oke, apa saja yang harus disiapkan? Yang pertama ya, yang harus disiapkan kita harus punya foto produknya teman-teman. Jadi teman-teman setelah menemukan supplier dan produk apa yang mau dijual, teman-teman harus menyediakan foto produknya dulu. Jadi ya, misalkan teman-teman di sini mau jualan sepatu wanita, teman-teman bisa cari dulu misalkan suppliernya teman-teman ini ya. Ini cuma contoh teman-teman. Misalkan suppliernya sepatu ini, teman-teman bisa download dulu ya. Di sini kan ada ya save image as, terus teman-teman bisa download dulu semua foto yang ada di produk ini. Setelah teman-teman download, nanti teman-teman harus edit dulu. Fotonya itu harus diedit dulu. Kalau di sini di supplier di sini fotonya itu kan polos. Jadi nanti teman-teman harus modif, harus ATM, amati, tiru, dan modifikasi teman-teman. Jadi teman-teman nanti untuk dropship teman-teman harus apa ya, harus unik fotonya, harus menarik perhatian. Jadi misalkan di sini polos, nanti teman-teman bisa kasih tulisan. Untuk apa dikasih tulisan? Buat memancing atau kasih thumbnail lah, istilahnya kasih thumbnail buat memancing si customer atau calon pembeli kita untuk mengklik produk kita. Untuk teman-teman yang masih belum bisa cara edit atau teman-teman belum paham misalkan desain, misalkan teman-teman mau desain di Corel Draw atau di Photoshop, teman-teman bisa. Tapi saya punya cara simple teman-teman. Jadi cara desainnya itu melalui online ya. Bisa teman-teman ikuti video yang ada di atas ini kalau teman-teman mau edit secara online dan gampang teman-teman. Jadi di sana nanti dijelaskan gimana sih caranya membuat foto produk yang bagus atau branding toko yang bagus. Teman-teman tinggal lihat aja ya video yang ada di atas itu. Terus setelah foto produk ini ada teman-teman, setelah diedit teman-teman harus apa ya, minta videonya. Jadi teman-teman setelah foto ini sudah ada, teman-teman harus minta video produk ke supplier. Jadi teman-teman nanti tanya dulu apakah produk ini ada videonya atau tidak. Teman-teman bisa tanya dulu ke supplier. Kalau misalkan ada, teman-teman nanti sertakan videonya, disimpan sama foto produknya itu disimpan, videonya itu juga disimpan. Kalau misalkan videonya ini gak ada, teman-teman bisa buat sendiri. Misalkan dari foto tadi, nah dari semua foto ini teman-teman bisa edit atau bisa buat di capcut atau di apa yang apa ya, di TikTok teman-teman bisa buat misalkan 1 menit aja, misalkan gabung semua foto di sini, gabung jadikan video yang menarik lah kayak di TikTok atau di capcut gitu ya teman-teman. Jadi terserah kreasi teman-teman. Kalau misalkan dari supplier ini gak ada videonya, jadi teman-teman buat sendiri aja. Misalkan dari kumpulan foto ini bisa jadi buat video teman-teman. Jadi nanti kenapa harus ada video mas? Karena kalau kita jualan online di situ ya teman-teman, kan nggak ada produk fisiknya. Jadi teman-teman harus maksimalkan yang pertama di fotonya ini harus bagus teman-teman, harus unik dan harus memancing calon pembeli itu mengklik produk kita. Dengan cara apa? Yaitu dengan cara kasih thumbnail atau kasih kata-kata ya teman-teman.
Terus yang kedua yaitu video produk teman-teman. Jadi misalkan produk kita itu ada videonya, itu jadi nilai tambah buat customer. Oh, berarti toko ini tokonya bagus atau profesional. Jadi itu ya teman-teman. Setelah videonya ini ada, maka kita langkah selanjutnya membuat judul produk teman-teman. Jadi judul produk ini penting sekali ya teman-teman, harus diperhatikan. Kenapa penting mas judul produk ini? Karena judul produk ini teman-teman yaitu jembatan ya, jembatan bertemunya antara customer atau calon pembeli dengan produk kita. Kalau misalkan apa ya, kalau misalkan judul produk kita itu amburadul, maka kemungkinan besar produk kita itu minim diketahui calon pembeli teman-teman. Jadi maksimalkan ya, di judul produk ini kita harus maksimalkan ya teman-teman, harus maksimalkan. Kenapa? Karena judul di sini yaitu jembatan ya, jembatan bagi produk kita muncul di mata customer. Caranya gimana mas? Cara memaksimalkan judul produk? Oke ya teman-teman, saya buka dulu bentar. Kita masuk ke apa ya, Excel ya teman-teman. Oke teman-teman, kita sudah masuk ke Excel ya. Oke, di sini teman-teman harus apa ya, harus menyediakan bank keyword. Bank keyword itu fungsinya nanti ketika kita mau upload produk yang sama, kita nggak perlu cari riset-riset apa ya, kata kuncinya teman-teman. Jadi nanti teman-teman harus kumpulin semua keyword-keyword atau kata kunci yang relevan atau yang apa ya, menyambung dengan produk kita teman-teman. Itu kita buka Excel ya teman-teman. Oke, di sini teman-teman bisa tulis dulu, misalkan kata kunci volume. Volume di sini yaitu menandakan pencarian produk kita atau kata kunci dengan 1 bulan teman-teman. Jadi tiap bulannya itu volume search-nya atau yang mencari kata kunci itu berapa. Jadi nanti teman-teman masuk ke apa ya, cara merisetnya teman-teman masuk ke iklan Shopee. Jadi teman-teman misalkan sudah ada tokonya ya, teman-teman harus buat toko dulu ya sebelum mengupload produk. Misalkan sudah ada tokonya, teman-teman masuk ke iklan Shopee, terus masuk ke ini ya teman-teman. Misalkan buat iklan dulu. Ini cuma sebatas mencari volume search atau kata kuncinya ya teman-teman. Misalkan kita masih awal, jadi kita buat iklan abal-abal dulu teman-teman. Misalkan ini ya. Nah, terus di sini teman-teman bisa menambahkan kata kunci. Jadi teman-teman nanti di sini kita harus riset kata kuncinya apa. Misalkan produk kita kan sepatu ya, sepatu wanita. Kita riset dulu teman-teman, kata kunci yang berhubungan dengan sepatu wanita itu apa. Misalkan kata kunci utamanya biasanya sepatu wanita ya. Sepatu wanita. Oke teman-teman, di sepatu wanita ini kita copy dulu ke Excel tadi. Nah, ini yang dinamakan volume search teman-teman. Jadi volume search di sini yaitu sebanyak 5.122.000 ya dalam 1 bulannya dengan kata kunci sepatu wanita. Jadi ada orang yang mencari dengan keyword dengan kata kunci sepatu wanita sebanyak 5 juta tiap bulannya teman-teman. Bayangkan ya, dengan kata kunci sepatu wanita ini, maka volume pencariannya itu 5 juta. Bayangkan kalau kita 1% aja dari 5 juta ini, maka penjualan kita akan banyak teman-teman. Jadi kita kumpulin dulu ya.
Kita kumpulin dulu semua. Misalkan sepatu wanita, kita kumpulin. Nah, untuk selanjutnya teman-teman bisa cari kata kunci turunan. Kata kunci turunan dari sepatu wanita. Misalkan sepatu wanita terbaru. Oke. Di sini didapatkan 173.000. Jadi teman-teman disimpan dulu aja semuanya. Sepatu wanita terbaru, terus sepatu sneakers, misalkan sepatunya ini masuk ke sepatu sneakers. Ya, ini kan sepatu sneaker ya, teman-teman. Jadi teman-teman bisa ambil, disimpan di Excel, terus oke. Untuk volume search di sini teman-teman ambil minimal 1000 pencarian ya, teman-teman. Misalkan ini ya 1200. Kalau di bawah 1000 teman-teman jangan diambil ya. Cari yang 1000 ke atas. Semakin banyak itu semakin bagus, teman-teman. Misalkan sepatu wanita import ya. Import. Oh, ini pencariannya 246.000 teman-teman. Kita bisa copy. Terus kita simpan di sini. Oke, nanti teman-teman ini cari sebanyak mungkin ya, sebanyak mungkin yang berkaitan dengan sepatu wanita. Teman-teman kalau bingung caranya mencari atau bingung cara turunannya, teman-teman bisa masuk ke Shopee, halaman awal Shopee. Teman-teman bisa tulis di sini ya, sepatu wanita. Oke. Nanti dari Shopee-nya sendiri akan dikasih suggest atau rekomendasi ini sepatu wanita sneakers. Oke, misalkan sneakers. Oke. Di sini teman-teman bisa dipilih, dicari semuanya. Misalkan sepatu wanita sneakers import. Itu volume search-nya berapa? Terus sepatu wanita sneakers hitam, volume search-nya berapa? Kalau itu di atas 1000, teman-teman bisa simpan semua. Jadi teman-teman kalau bingung cara mencari turunannya, teman-teman masuk ke Shopee, halaman awal Shopee, lalu ketikkan kata kuncinya di sini ya, teman-teman. Oke, misalkan sudah terkumpul semua, Mas. Kata kuncinya sudah terkumpul semua, maka teman-teman nanti harus buat judul. Buat judulnya itu teman-teman harus pakai 3 kata kunci di awal yang relevan atau yang menjadi pokok dari produk teman-teman. Misalkan ya, yang produk ini kan sepatu wanita. Misalkan sepatu wanita sneakers. Jadi teman-teman fokus di kata kunci awal sepatu wanita sneakers terbaru ya. Nah, jadi teman-teman di sini nanti fokus di kata kunci yang tertinggi. Misalkan di sini ya, sepatu wanita terbaru. Misalkan di sini terbaru. Sepatu wanita terbaru sneakers import. Titik ya. Ini dilanjut teman sendiri. Karena ini cuma contoh ya, teman-teman. Jadi teman-teman nanti ketika volume search-nya ini paling banyak, maka taruh di depan, teman-teman. Jadi misalkan sepatu wanita ini kan 5 juta ya volume search-nya, maka sepatu wanita di sini taruh di depan, terus cari yang paling tinggi kedua, teman-teman. Misalkan sepatu wanita import. Jadi kita bisa sambung-sambung sendiri ya, yang relevan, teman-teman. Jadi kalau dibaca itu nyambung. Misalkan sepatu wanita import terbaru sneakers dan lain-lain. Atau bisa teman-teman pakai ini sepatu wanita terbaru sneakers import. Jadi teman-teman nanti sekali upload itu teman-teman bisa coba 3 upload ya. Misalkan dengan judul ini yang mencari banyak gak atau yang melihat banyak gak nanti. Jadi teman-teman kalau bisa jangan satu upload itu cuma satu produk. Jadi satu produk yang sama teman-teman pakai kata kunci atau judul yang berbeda, teman-teman. Minimal lah 3. Jadi itu untuk mengetes
Jadi teman-teman nanti fotonya sedikit diedit dan judulnya itu sedikit diedit juga teman-teman. Jadi sekali upload nanti teman-teman kasih jadi apa ya, dirangkap tiga atau diduplikat jadi tiga teman-teman. Jadi nanti untuk mengetahui judul-judul yang mana yang banyak dicari, jadi teman-teman nanti kumpulin dulu volume apa ya, kata kuncinya di sini sebanyak mungkin yang relevan atau yang menyambung dengan produk kita. Setelah itu teman-teman langsung merangkai. Jadi merangkainya di sini saya ulangi lagi, dari volume search yang paling banyak dulu di kiri. Semakin kiri semakin banyak, nanti ke kanannya nanti teman-teman urutin aja dari yang paling banyak kedua, ketiga. Itu ya teman-teman. Setelah ini selesai teman-teman langsung ya deskripsinya. Oke, teman-teman bisa masuk ke deskripsi, misalkan produknya ini ya teman-teman. Jadi nanti di deskripsi di sini sendiri teman-teman bisa lihat di suppliernya. Di deskripsinya itu sudah sesuai, sudah apa ya? Sudah singkat, padat dan jelas atau belum. Misalkan di sini ya, ini nama produknya, terus ukurannya ada, terus bahan-bahannya itu dicantumin. Terus di sini langsung ada tulisan free kotak, atau di sini ada hashtag. Teman-teman misalkan ini sudah pas atau sudah apa ya, menjelaskan detail produknya secara singkat, teman-teman bisa langsung copy aja. Di sini langsung di copy. Kita coba ya. Kita coba dulu teman-teman. Tak contohin ya cara mengupload produk, misalkan ini. Terus kita masuk ke ini ya. Ini cuma toko contoh teman-teman. Nah, di sini teman-teman bisa pastikan yang tadi satu import. Kalau di Shopee sendiri itu ada 200 sampai 255 karakter teman-teman. Jadi teman-teman harus maksimalkan di sini ya. Semakin banyak ya semakin bagus. Misalkan yang tadi sepatu sneakers, ini cuma contoh ya teman-teman. Kita pilih sneakers, terus lanjut. Oke, deskripsinya misalkan di sini sudah pas, teman-teman tinggal copy aja. Oke, di sini ya. Untuk di awal deskripsi, saya saranin teman-teman copy judulnya. Biasanya untuk apa ya? Meningkatkan CEO-nya. Jadi untuk di awal deskripsi yaitu ada judulnya, judul produk kita. Oke, misalkan di sini tidak ada merek, kita tidak ada merek, tinggi hak, tanpa hak. Terus misalnya di sini formal, bahannya misalnya kulit atau karet, kita bisa pilih tipe pengikat misalkan tali, negara asal misalkan dari Indonesia, tinggi sepatu misalkan rendah ya. Ini di sini teman-teman apa ya? Ini ada variasi. Jadi teman-teman misalkan jualan sepatu kan di sini ada, di sini di suppliernya itu sudah ada variasinya. Misalkan dari ukuran, warna. Jadi teman-teman harus dikasih juga ya. Misalkan di sini warna dulu. Misalkan warnanya ada hitam, ada putih. Teman-teman kasih. Setelah warna biasanya ukuran. Di sini tambah dulu ukuran teman-teman. Misalkan ukurannya cuma 40 sama 41 misalkan ya. Samakan dengan suppliernya. Jadi teman-teman nanti kasih harga. Misalkan di sini harganya berapa ya? 139. Teman-teman bisa naikkan ya. Kalau dropship itu kan ambil untung dari selisih dari suppliernya. Misalkan 139 kita jual 170. Kita terapkan semua untuk stok misalkan 12. Ini samakan dengan suppliernya kan beratnya 500. Oke teman-teman. Oke, misalkan kita belum punya produknya, kita download dulu kan ya. Ini untuk produknya kita kasih ya foto.
Oke, kita cari dulu fotonya. Nah, misalkan ini ya teman-teman. Jadi teman-teman nanti fotonya yang sudah diedit teman-teman kasih di sini. Ini ada 9 slot foto ya. Pastikan di sini sudah lengkap ya teman-teman, diisi semua. Terus kalau ada videonya, ini teman-teman upload di sini. Misalkan ini sudah beres, teman-teman tinggal simpan dan tampilkan. Gitu ya teman-teman. Oke, setelah deskripsi beres, maka langkah selanjutnya yaitu upload ya teman-teman. Jadi nanti teman-teman tugasnya seperti itu. Jadi di awal apa ya? Di awal cari foto produknya, diedit, terus video produknya, terus bank keyword. Judul ini apa ya? Menyimpan bank keyword. Misalkan sepatu wanita, kita cari dulu keyword-keyword atau kata kunci tentang sepatu wanita itu, cari volumenya, terus kita simpan. Nanti setelah itu kita buat judulnya. Setelah buat judul, kita buat deskripsinya, dan yang terakhir upload produk teman-teman. Jadi setelah upload, nanti teman-teman di sini dipantau ya. Ini kan ada mata. Kalau masih baru biasanya masih 0 teman-teman. Jadi kalau misalkan ini sudah ada yang melihat, biasanya di sini sudah ada biasanya berapa gitu ya. Di sini mata ini yaitu menandakan kalau produk kita belum dilihat sama sekali dari pembeli gitu ya. Jadi teman-teman tugasnya cuma itu untuk upload produk. Jadi teman-teman pastikan upload produk di sini sudah, yang pertama saya ulangi, fotonya sudah diedit, terus sudah ada videonya, judulnya sudah diedit, deskripsinya sudah diisi, terus diupload. Oke ya teman-teman. Oke, mungkin itu saja ya teman-teman video part 3-nya di sini tentang cara mengupload produk. Nanti teman-teman bisa lanjut ya di video saya sesudah ini. Misalkan tentang buat promo atau buat free ongkir atau buat iklan ya teman-teman. Kalau teman-teman ada pertanyaan bisa langsung ditulis di kolom komen. Kalau merasa video ini bermanfaat jangan lupa like, share, dan subscribe ya teman-teman. Semoga video ini bisa bermanfaat bagi teman-teman dan orderan teman-teman semakin banyak. Amin. Oke, mungkin itu saja. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.